Halo anak-anak kelas 9. Ya, hari ini kita akan belajar materi baru nih, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Tapi pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mengupas materi persamaan kuadrat bagian 1 ya. Oke, siapkan buku-buku kamu, siapkan alat tulis kamu, dan kita akan belajar bersama. Oke, apa yang kamu akan pelajari dalam materi bab 2 ini ya, yaitu di sini ada persamaan kuadrat nih yang kita akan kuasain dulu ya. 1, nanti pangkat tertingginya dalam persamaan itu adalah 2. Ya, karena kuadrat kan. Terus di sini ada persamaan kuadrat lengkap dan persamaan kuadrat tidak lengkap gitu ya. Persamaan kuadrat lengkap itu yang memuat 3 suku. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, selalu diakhiri dengan sama dengan 0. Sedangkan persamaan kuadrat yang tidak lengkap itu ada 2 suku, AX kuadrat tambah BX atau dibuat lagi faktornya. Nah, lalu di persamaan kuadrat ini nanti kita akan belajar ada istilah akar penyelesaian, yaitu X1 dan X2, atau bisa disebut si pembuat 0 gitu. Si pembuat 0-nya berapa sehingga persamaan ini sama dengan 0 nanti gitu. Nah, penyelesaiannya atau caranya itu ada 3 nih, yaitu dengan cara faktorisasi, dengan kuadrat sempurna, dan dengan rumus kuadratik ya, kuadratik atau nanti disebutnya rumus ABC. Nanti di persamaan kuadrat ini nyambung ke fungsi, yaitu ada nilai diskriminan gitu ya, nilai diskriminan untuk membuat grafik dari persamaan tersebut ya. Oke, kita lanjut saja. Berikutnya kita lihat materi prasyarat untuk membahas atau menguasai materi ini. 1 nih, ada perkalian distributif. Ya masih ingat kan? Nih contohnya kayak gini nih, ini yang 1 suku, lalu yang ini 2 suku nih. Nah, jadi kamu harus bisa menguasai perkalian distributif dulu sebelum kita masuk ke menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ada lagi faktor sederhana dari 1 suku aljabar. Nah, jadi nanti ini kita akan cari pemaktorannya bagaimana. 6x pangkat 3 y kuadrat. 6 x-nya ada 3, y-nya ada 2. Nah, gitu contohnya. Berikutnya, nanti ada lagi nih FPB-nya. Contohnya nih 12 ya, faktor sekukuhan terbesarnya itu 1 12, 2 sama 6, 3 sama 4 atau bilangan-bilangan lainnya gitu. Nah, berikutnya ada lagi yaitu operasi hitung aljabar ya, seperti mengurangi, menjumlahkan dan lain-lain. Nah, ini salah satunya materi prasyarat yang kita harus kuasai dulu di bab 2 ini ya. Yuk, kita coba latihan materi prasyarat. Nih, perintahnya adalah sederhanakan perkalian aljabar berikut. Nah, ini 1 suku ya. Yakin nih, pasti pada bisa. Prosesnya gimana? Yaitu, kamu lihat 2x dengan 5x gitu ya. Kamu kalikan, nanti berikutnya kurangi 2x dengan 4. Gitu ya. Ini alurnya seperti itu. Kemudian, kita kalikan 2x dan 5x dapat 10x kuadrat. Tandanya tetap negatif, 2x kali 4, 8x. Masih bisa ya? Yuk, contoh yang kedua, latihan dulu. Ya, ini dia, perkalian 2 suku ya. Ini dengan cara distributif. Ya, 3x dengan x. Oke. 3x dengan 2. Nah, kita kalikan karena positif ya. Lalu negatif 4 dengan x gitu. Lalu negatif 4 dengan 2 gitu ya. Bisa ya alurnya ya. Yuk kita selesaikan 3x dengan x, 3x kuadrat tambah 3x kali 2 itu 6x, lalu min 4 kali x min 4x, min 4 kali 2 min 8. Kita lihat yang sejenis itu ini 6x dengan min 4x. Selesaikan. Ini kita lihat 3x kuadrat tambah 2x min 8. Nah, ini adalah salah satunya kita harus bisa gitu menguasai materi prasyarat tadi ya, salah satunya. Dengan kamu menganggap ini bisa, maka kita langkah berikutnya akan lebih mudah ya. Nanti persamaan kuadrat itu kebalikannya. Nah, kalau hasilnya adalah nanti ini 3x kuadrat tambah 2x min 8. Nah, kalau persamaan kuadratnya tentukan faktornya yaitu ini. Nah, gitu ngebalik gitu ya. Oke. Kita coba latihan yang sederhana. Oke, nih soalnya. Faktorkanlah 6x kuadrat tambah 2xy sama dengan 0. Gimana sih caranya? Nah, kita harus tahu dulu bahwa bentuk ini adalah persamaan kuadrat tidak lengkap dengan variabelnya lebih dari 1. Ya, ini kita harus sepakatin dulu. Kenapa? Karena nanti yang kita akan kuasai dalam persamaan kuadrat atau PK ya, kita singkat, itu variabelnya hanya 1 gitu ya. Tapi kita bisa kok faktorkan ini. Yuk, caranya gimana sih? Nih langkah-langkahnya.
cari EPB 6 dan 2. Setelah itu cari nanti juga EPB dari X kuadrat dan X gitu ya. Dan nanti kita buat template-nya. Perkalian satu suku. Tadi kayak gimana? Oke, kita coba ya. Nah, tadi soalnya ini kan. Nah, X kuadrat tambah 2XY sama dengan 0. Yuk. EPB-nya 6 dan 2 itu adalah 2, betul kan? Nah, EPB-nya X kuadrat dan X. Nah, mana? Yaitu X, ya. Bisa ya? Jadi pangkat terkecilnya itu adalah EPB-nya. Gitu. Misalnya X pangkat 5 dengan X pangkat 2, ya EPB-nya X pangkat 2. Gitu ya. Lalu kita buat template-nya seperti ini. Jadi nanti kita buat kerangkanya dalam kurung, terus tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, gitu ya. Yuk, kita langsung selesaikan saja. Nah, pertama kita akan isi yang di paling awal ini kita isi dengan EPB. EPB-nya tadi 2 dan X ya. Nanti kita gabung 2X. Nah, terus yang isi ini di dalam ini adalah hasil pembagian dari EPB. Jadi 6X kuadrat nanti dibagi 2X. Nah, kita lihat lengkapnya. Ini jawabannya. 2X itu adalah dari EPB-nya 2 dan X gitu ya. Nah, tadi kan kita tahu nih 6X kuadrat dengan 2XY itu EPB-nya 2X ya digabung nih. Lalu dalam kurung, 3X dan Y, itu dapat hasil pembagian. Nah, gimana dapat 3X? 6X kuadrat dibagi 2X. Gitu. 6X kuadrat dibagi 2X itu 3X. Terus, gimana dapat Y? 2XY dibagi dengan 2X yaitu Y. Gitu. Sehingga nanti kita kalau kita ulangi lagi di sini perkaliannya nih, kamu kembalikan lagi di sini ya. Kita warna putih nih. Kalau kita kembalikan lagi, nah jadi 2X dengan 3X nanti hasilnya dikalikan 6X kuadrat. Plus 2X sama Y kalikan 2X positif ya 2X gitu. Ya, sama kan kembali lagi. Oke. Next ya. Bisa ya? Nah, sekarang kita langsung masuk ke yang namanya persamaan kuadrat itu atau PK. Tapi di sini kita harus lihat dulu bentuk PK-nya itu yang kayak gimana. Jadi kan persamaan bentuk umumnya begini nih ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kenapa ada istilah A sama dengan 1? Nanti di sini ada istilah A-nya itu tidak harus 1, tapi lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, dan juga bisa bertanda negatif. Tapi yang kita kuasain saat ini adalah yang 1. Jadi tanpa ada bilangan di depan X gitu ya. Kan 1 tidak tertulis gitu ya. Nah, gitu ya. Variabelnya juga hanya ada 1 yaitu X saja gitu ya. Di sini variabelnya X saja. Oke, next. Kita lihat contoh-contoh bentuk PK yang lengkap. Nah, seperti ini. Nah, ini PK yang lengkap ya. Selalu diakhiri dengan sama dengan 0. Semuanya sama dengan 0 ya. Ada yang positif-positif, ada yang positif-negatif, ada yang negatif-positif, ada yang negatif-negatif gitu ya. Oke, ini adalah bentuk pemaktorannya nanti akan seperti ini. X tambah P, X tambah Q. Jadi, ketika bentuk PK ini kita lihat, maka pemaktorannya harus bentuk ini. Ini template-nya. Beda ya dengan contoh yang sebelumnya. Nanti contoh yang sekarang ini harus membuat template-nya 2 kerangka gitu, 2 kerangka dalam kurung. Nah, gitu ya, X tambah P dan X tambah Q gitu. Dimana X-nya ini, nah X-nya ini adalah wajib harus ditulis gitu. X-nya wajib diawali karena faktor perkaliannya nanti kamu akan begini. Jadi faktor perkaliannya nanti kamu harus akan menggunakan perkalian distributif gitu di sini. Nah, X dengan X nanti akan ketemu ini X kuadrat gitu alurnya. Terus P dan Q itu adalah faktor perkalian gitu. Faktor perkalian dari mana? Dari nilai si C itu gitu. Dari nilai si C tadi perkaliannya. Nah, ini bisa, ini 6 ya, contoh yang ini 12, yang ini negatif 6, yang ini 8, ini negatif 3, gitu ya. Yuk, kita coba selesaikan satu soal ya. Nah, tapi ini langkah-langkahnya dulu ya. Tadi kan template-nya seperti ini nih ya. Nih, template-nya ada dua tanda kurung gitu ya. Terus hasil faktor perkalian itu saja ya. Nanti X tambah P, X tambah Q ya. P-nya bilangan yang hasilnya ditambahkan. Nah, sedangkan Q-nya adalah bilangan-bilangan yang hasilnya dikalikan. Yuk, supaya nggak bingung kita lihat contohnya. Ya.
Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan ini, ya. Yang contoh tadi, x kuadrat tambah 5x tambah 6. Oke. Yang pertama, kamu harus buat template seperti ini. Ini wajib nih. Nih, ini template-nya. Nah, ya. Jadi x-nya tetap di depan, x-nya tetap di depan. P dan Q-nya itu masih kosong. Bapak tandain putih. Lalu, kamu cari faktor perkalian dari 6. Nah, apa saja sih? Kita buat tabel nih, misalnya ya. 6 itu faktornya itu adalah 1 dengan 6, bisa 2 sama 3. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, sekarang sesuai dengan yang tadi sampaikan ini, P itu diisi bilangan-bilangan ya. Yang kalau dikalikan, yang kalau ditambahkan dapatnya 6. Sedangkan Q adalah kan kalau dikalikan hasilnya dapat bilangan yang dikalikan dapat 6. Yang P itu bilangan yang ditambahkan dapat 5 gitu maksudnya, Pak. Cari apakah 1 sama 6? Kalau ditambahkan dapat 5? Bukan. Apakah 2 sama 3? Yang kalau dikalikan dapat 5? Ya, betul. Berarti yang kita ambil adalah 2 sama 3 gitu. Nah, ya, seperti ini lengkapnya. Jadi P-nya dan Q-nya adalah 2 dan 3 gitu ya. Nah, ngeceknya gimana? Ya udah, 2 tambah 3 dapat 5. 2 kali 3 dapat 6. Gitu aja ya. Yuk. Nah, yang menjadi yang menjadi akar penyelesaian itu nanti kita buat satu suku ini ya, satu bagian ini yang Bapak tanda panah ini nanti kita buat sama dengan 0. Jadi kita pindah luaskan nanti. Jadi kalau buat sama dengan 0, x-nya berapa sih? Nah, pindah ini 2-nya ke kanan. Nah, jadi 2 dipindahin ke kanan, pindah tandanya jadi negatif 2. Jadi x pertamanya bisa min 2. Terus berikutnya ini x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan lagi sama kayak 2. 3-nya pindah ke kanan. Itu jadi min 3. X satunya pembuat 0-nya bisa min 2 atau min 3. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan Bapak ambil bukti nanti kita coba ya. Jadi, min 2 dengan min 3 ini bisa nggak? Kalau dimasukkan X-nya dapat 0. Gitu. Jadi, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ambil aja sampelnya, X1-nya yang tadi ya. X1-nya itu min 2. Kita ambil ini, masukkan min 2. Min 2 dikuadratin, ditambah 5 dikali min 2, terus ditambah 6. Apakah sama dengan 0? Nah, min 2 dikuadratin 4. Nah, 5 dikali 2 itu dapat min 10. Nah, tambah 6. Ini 4 dikurangin 10, min 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, terbukti. Berarti si pembuat 0-nya bisa min 2. Dan juga min 3. Sudah yakin. Nanti kita coba ya di contoh yang kedua. Lebih jelas lagi. Yuk, contoh yang lain. Ya, supaya lebih mantap nih. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk berikut. Nah, sekarang ini x kuadrat tambah 8x tambah 12. Langsung aja ya. Sama x kuadrat min 6x tambah 8. Ada 2 ya. Oke. Lihat nih satu-satu nih. Yang pertama, x kuadrat tambah 8x tambah 12. Berapa faktor perkalian dari 12? Nah, kemungkinannya ini 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Kan gitu ya? Nah, kalau sudah kamu lihat. Yang ditambahkan dapat 8, gitu ya. Ditambah dapat 8, atau paling kali. Yang dikali dapat 12. Yaitu cuma 2 dan 6. Bener nggak? Ya. Ceritanya kan P-nya itu ditambahkan, Q-nya itu dikalikan tadi. Ya, kita buat template-nya seperti ini selalu, karena tadi X-nya 1. Lalu, nah, P-nya sudah dapat 2 dan 6, alasannya tadi sudah tahu ya. Kita tinggal masukkan saja. Nah, sama kayak tadi, X tambah 2, X tambah 6. Kurang lebih sama. Jadi, kalau sudah lebih biasa nih akan lebih cepat ya. X tambah 6, nanti kamu pindahin. Nah, ini jadi X1 dan X2-nya min 2 dan min 6. Atau himpunan penyelesaiannya min 2 dan min 6. Pakai bukti, kita coba ambil salah satunya, misalnya min 2 yang tadi ya. Jadi X kuadrat tambah 8X tambah 12. Ganti X-nya dengan min 2. Nah, seperti ini. Jadi min 2 kuadrat ditambah 8 kali min 2 tambah 12 sama dengan 0. Min 2 dikuadratkan dapat 4. 8 dikali min 2 dapat min 16 tambah 12. Apakah sama dengan 0? Dan ternyata betul ya. Sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0 itu sudah akar penyelesaiannya terbukti.
Oke, baik. Berikutnya kita bahas yang contoh kedua, yaitu ini ada negatif nih, x kuadrat min 6x tambah 8 sama dengan 0. Kita mulai dari faktor perkalian dari 8. Nah, kemungkinannya ini ya. Ingat, faktor perkalian dari 8 yang kanannya. Nah, faktor perkalian dari 8 apa? 1 kali 8 atau 2 kali 4. Kan kemungkinan cuma itu ya. Oke. Jadi, sekarang kamu berpikirnya berapa bilangan yang ditambahkan supaya dapat min 6? Ya, supaya ditambah min 6. Kalau kita lihat ada negatif, berarti salah satunya bisa kok ditambahin tanda min gitu ya. Kalau kita coba-coba di sini ada tanda min. Nah, min 2 jadi 4 tambah 4 kan nggak mungkin jadi min 6 ya. Satu lagi nih. Nah, gitu ditambahin min. Jadi min 2 dengan min 4 kalau ditambahkan dapat min 6 gitu kan. Nah, terus min 2 kali dengan min 4 kalau dikalikan dapat 8. Betul ya? Nah, jadi sudah ketemu nih. Nah, jadi P dan Q-nya adalah min 2 dan min 4 gitu ya. Nah, gitu ya. Kurang lebih gitu. Kita buat template-nya ya. Seperti biasa. Kalau sudah tahu P dan Q-nya, ini min 2 dan min 4, kamu tinggal lanjutkan lagi seperti yang tadi ya. X min 2, X min 4, sudah sampai di situ udah bisa. Lalu kita ambil satu sukunya, buat sama dengan 0. Nah, pindah ruas, X sama dengan 2. Yang berikutnya, X min 4 sama dengan 0. Nah, pindah ruas, X2-nya 4 ya. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dan 4 gitu ya. Nah, mau dibuktikan lagi? Bisa. Ambil salah satu keduanya yang penyelesaian misalnya 2 nih. Masukin ya ke persamaan tadi gitu ya. Jadi X-nya dengan 2. 2 kali 2 min 6 kali 2 tambah 8. Apakah sama dengan 0? Kita cek ya. 4 ya, dikurangin ini 6 kali 2 12 tambah 8. Dapat 0. Ternyata benar ya, 0 sama dengan 0 terbukti. Oke, begitulah kurang lebihnya ya. Jadi membuat persamaan kuadrat tadi sudah bisa dengan perkalian distributif. Lalu kalian tadi juga sudah bisa dengan faktor sederhana yang tidak lengkap. Lalu kita langsung actionnya dengan mencari akar penyelesaian pada PK yang lengkap, tapi dengan nilai A-nya sama dengan 1. Oke, anak-anakku kelas 9, kamu boleh ulang lagi materi ini dengan kamu mengulang lagi videonya dari awal supaya kamu bisa paham lagi dan juga bisa bertanya langsung dengan Pak Wahri. Terima kasih, sampai jumpa dengan next video selanjutnya di bagian kedua. Thank you, salam matematika.